Halo teman perjalanan, kembali lagi bersama aku di Suara Perjalanan program Skala bulan Juli. Tentunya kalau di Skala tuh kita dalam 1 bulan bakal mendatangkan lebih dari 2 narasumber. Dan sekarang ini episode ke-10 Skala. Aku pengen langsung memperkenalkan aja gue speaker dari Skala episode 10 ini. Halo kakak, boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Sorry aku potong. Kakak boleh perkenalkan dari nama dulu, abis nama, background kakak tuh sebetulnya sekarang lagi menekuni di bidang apa? Halo teman perjalanan, perkenalkan nama aku Pauli Kisti atau biasa dipanggil Kisti. Untuk sekarang atau background aku yang sedang menekuni apa? Aku itu lulusan kesehatan masyarakat atau mungkin untuk yang belum familiar ya dengan kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat itu berbeda dengan dokternya di mana. Jadi kalau dokter itu kan eh, dia mengobati pasien ya. Tapi kalau kesehatan masyarakat itu bukan per individu tapi lebih ke masyarakatnya sendiri. Nah, dan karena masyarakat itu banyak ya faktornya. Jadi kita dari kesehatan masyarakat itu gimana caranya, pokoknya dari segala cara untuk mendukung kesehatan masyarakat itu sendiri, mulai itu dari lingkungan, dari pendidikan per individunya di masyarakat, pokoknya dari segala cara agar masyarakatnya tuh memiliki tingkat kesehatan yang baik. Oh berarti emang fokusnya itu ke kesehatan masyarakatnya. Betul. Oke, mungkin kak, kakak bisa lebih menjelaskan mendetail tentang dari kesehatan masyarakat ini. Mm-mm. Boleh dari waktu pembelajaran di kuliah itu seperti apa, Mm-mm. sehingga nanti akhirnya pun kakak sendiri melakukan apa terhadap masyarakat Oke. gitu. Sebenarnya dari kesehatan masyarakat sendiri yang tadi sempat aku mention ya, kita tuh dari segala segi dan sisi untuk gimana caranya masyarakat itu mencapai taraf kesehatan yang baik gitu. Nah, dari segala sisinya itu untuk saat ini gitu ya. Bahkan yang aku pelajari itu banyak banget dari kesehatan reproduksi, dari bahkan ada mata kuliah ekonomi kesehatan, manajemen kesehatan, dan konsentrasi aku sendiri itu administrasi dan kebijakan rumah sakit, dan sekarang aku lagi menempuh S2 di kesehatan masyarakat juga, dan konsentrasi yang di S2 ini itu aku di manajemen rumah sakit. No. Jadi memang kayak udah banyak banget ya seginya, tapi karena sebanyak itu konsentrasinya pun ada, dan untuk aku kan kebetulan tadi konsentrasinya manajemen rumah sakit gitu. Ada yang dari kesehatan lingkungan, ada yang dari epidemiologi, ada yang dari biomedik atau bahkan dari biostatistik. Karena kan itu masyarakat ya, populasi. Jadi kayak statistiknya itu berdasarkan biostatistik. Jadi kayak secara masyarakat si kesehatan, taraf kesehatannya tuh ada ilmu biostatistiknya tersendiri, kayak berapa persen sih yang terkena penyakit, penjaringannya gimana. Makanya waktu menurut aku ini pengalaman yang ini banget ya, yang berharga banget karena kebetulan bukan pengalaman yang baik tapi menjadi pengalaman yang berharga. Maksudnya waktu aku kuliah tuh kebetulan lagi covid, dan itu kan benar-benar kerjaan kesehatan masyarakat ya, buat menjaringnya, buat tracking si masyarakat yang kira-kira terkena covidnya, terus gimana caranya masyarakatnya patuh. Nah itu tuh eh, diusahain dari kebijakannya, dari fasilitas kesehatannya, dari semuanya gitu. Jadi Oke. semoga terbayang ya. Gini, kak, tadi kakak udah sedikit menjelaskan kalau semisalkan aku switch ya, Mm-mm. di balik waktu dulu kakak sebelum masuk ke kesehatan masyarakat Mm-mm. dan sekarang udah berkecimpung di kesehatan masyarakat, Mm-mm. dari segi pemikiran kakak berubah nggak sih terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri? Berubah banget. Waktu awal tuh sebelum aku masuk ke kesehatan masyarakat, mungkin karena masih pribadi ya, karena masih ke apa ya, keinginan pribadi buat mau ke jurusan itu,
rasa ketertarikan pribadi gitu. Tapi setelah aku lulus dan ada ilmunya, kalau misal aku ngelihat orang ngerokok misalnya, waktu sebelum aku masuk ke kesehatan masyarakat tuh ya aku kesal aja gitu, ngedumel orang ngerokok, kenapa sih orang ngerokok gitu kan. Kalau maksudnya kenapa sih orang ngerokok kok ngerugiin orang banget gitu. Kalau aku udah masuk ke kesehatan masyarakat, lihat orang ngerokok, ya ngerokok kenapa ya, terus iklan rokoknya seprovokatif apa ya, Oh, dia kira-kira akan merubah perilaku merokoknya kalau di titik apa ya? Apakah kalau dibahas keluarganya dia mau ngerubah merokok? Apakah kalau dia mau lebih diet mungkin ya dengan, atau dia pengen punya bentuk yang bagus, dia pengen berhenti ngerokok, ataukah dia pengen punya stamina yang lebih bagus, dia pengen berhenti ngerokok. Jadi kayak ngelihat orang ngerokok langsung penasaran, apa ya yang bikin dia tetap ngerokok dan apa ya yang bikin dia bisa stop ngerokok gitu. Jadi lebih banyak pertanyaannya. oke. Kebayang sih langsung. Oke, gini Kak. Kita kalau misalkan berbicara tentang kesehatan, ada stigma yang mengatakan bahwa saat itu pilihan. Dan saat itu adalah keputusan kita. Dan kalau dipikir-pikir sendiri, benar nggak sih atau sesederhana itu nggak sih? Atau malahan sebetulnya sehat itu malahan diatur oleh keuangan kita. Karena semisalkan keuangan kita itu tidak memadai untuk kita membeli makanan sehat, ya udah kita makan apa adanya aja gitu. Menurut kalian sendiri kayak gimana? Sebenarnya memang sehat itu pilihan, tapi nggak sesederhana niatnya. Oh, Karena tadi yang disebutin sama Kak Jul, kalau misal banyak faktor-faktor, bahkan di teorinya pun, ini kayak teori paling mendasar banget di Kesmas, teori H.L. Bloom, lingkungan itu yang paling mempengaruhi kesehatan seseorang dan masyarakat. Lingkungan di sini tuh bukan kayak kualitas udara, kualitas air, tapi benar-benar ekonomi, pekerjaan, bahkan faktor pekerjaannya. Maksudnya faktor resiko pekerjaannya. Misalnya, pekerja yang di depan komputer terus-menerus sama pekerja yang di konstruksi bangunan, itu aja udah beda resiko penyakitnya. Yang di konstruksi bangunan dia punya resiko mungkin takutnya cedera sendi dan segala macam. Yang di depan layar terus-menerus dia punya resiko buat migrain atau kesehatan mental atau tekanan dan segala macam, itu aja udah beda. Dan makanya setiap orang tuh kondisinya beda-beda, dan pilihan sehat itu pilihan tapi nggak sesederhana niatnya. Jadi makanya dari kalau misal ada orang nih ya emang benar sakit atau misal mau nutrisi deh gitu ya, ya makanya makannya yang bergizi gitu ya, nggak bisa simpel itu langsung ngejudge kayak gitu. Kita harus kita harus cari tahu dulu kenapa dia nggak bisa makan makanan bergizi. Apakah nafsu makannya karena memang faktor biologisnya, ada hormon yang bikin dia nggak nafsu makan, atau apakah memang faktor ekonominya nggak mumpuni, atau apakah pasarnya jauh, atau maksudnya dia tinggal di yang terpencil banget gitu. Tapi kan bukan berarti sehat itu pilihan dan tidak sesederhana niat itu nggak bisa diusahakan. Kalau misal proteinnya itu ada di daging dan di daging itu mahal, protein ada kok di telur, protein ada kok di tempe, dan justru itu yang proteinnya tinggi gitu kan. Jadi tidak sesederhana niatnya untuk sehat, tapi bukan berarti buat kita langsung pasrah gitu. Jadi jangan sampai langsung mikir pesimis. Justru dengan kita mengetahui kondisi kita, kayak oh pekerjaan aku di depan laptop terus nih, berarti setiap 2 jam aku stretching biar aku nggak ngerasa burnout. Jadi kan mengurangi resiko kesehatan nggak baik ya gitu. Oke, tadi kakak udah bilang kayak jangan langsung pasrah, jangan kayak memiliki mentalitas fatalis. Kan banyak ya yang bilang kalau halah mau ngerokok mau enggak sama-sama innalillahi gitu. Sebetulnya orang yang kayak gitu tuh dia tuh kurang teredukasi kah? Atau emang ada efek dari sisi psikologisnya gitu?
Mungkin ya, itu kita nggak bisa menyamaratakan setiap orang. Makanya tadi aku bilang, eh, ini menurut aku challenge-nya di Kesmas karena yang kita handle adalah masyarakat dengan pribadi orang masing-masing gitu. Ya kalau misal halah innalillahi, apapun yang aku lakuin juga toh mati dan segala macam. Yang mau aku tekenin ya mungkin teman-teman suara perjalanan, mungkin memang umur itu udah diatur ya, bahkan udah takdir gitu. Tapi yang mau aku tekenin, di kualitas hidupnya kamu mau gimana? Oh iya ya. Di kualitas hidupnya kamu mau gimana? Bahkan di umur kamu yang segitu-gitu aja, kamu mau tetap merokok kah? Dan kualitas hidupnya akhirnya ya kamu rasain sendiri, atau ya kamu ngusahain kesehatan itu sendiri tapi kualitas hidupnya juga ya sampai akhir hayat kamu juga kamu ngerasa enaknya kualitas hidup kamu. Dan mungkin ini juga yang mau aku tekenin ke teman-teman suara perjalanan. Banyak orang yang bilang siap mati buat keluarganya, tapi siap hidup gak? Lebih susah loh siap hidup. Kenapa enggak? Aku bingung kayak kenapa milih mati buat keluarganya, kenapa nggak milih hidup? Hidup lebih lama buat keluarganya, lebih lama dan bersahaja dengan keluarganya gitu. Kenapa nggak siap hidup gitu? Dan itu tuh bisa diusahain gitu. Dan diusahain bareng-bareng itu lebih seru loh. Jogging bareng keluarga, makan enak bareng keluarga gitu. Kayak ini ada telur, ya udah walaupun proteinnya telur terus, hari ini telur rebus, besok telur dadar, terus cari menu lagi kan menarik. Iya. Karena kebersamaan tadi ya. Iya, makanya siap hidup nggak, kualitas hidupnya mau gimana? Oke. Kak, kita kan bisa dibilang hidup tuh di perkotaan ya. Mungkin ada juga orang-orang yang masih di pedesaan, minim akses untuk ke kesehatan. Dan kadang mereka tuh karena minim akses tadi lebih memilih untuk misalkan ada ibu hamil nih, lebih memilih untuk ke dukun beranak mungkin, terus daripada mereka tuh ke rumah sakit. Nah sebetulnya itu murni karena ketidaktahuan atau karena ada faktor ekonomi di sana, atau malahan karena mereka tuh memang sadar memilih ke dukun beranak tadi karena ada kehangatan yang memang tidak didapatkan mungkin di rumah sakit gitu. Mungkin ini yang mau aku highlight ya dari Kesmas. Kalau setiap kasus itu nggak bisa kita samaratakan tuh betul-betul seperti itu nyatanya. Di Kesmas itu kenapa yang kita lakuin tuh penelitian terus karena tiap daerah aja itu udah beda kasus. Maksudnya mungkin memang ada yang karena faktor ekonomi, tapi sebetulnya itu bisa diusahakan karena persalinan itu bisa ditanggung dengan BPJS, tapi mungkin masyarakat memang belum tahu informasinya. Yang kedua, mungkin memang faktor kedekatan keluarganya juga, atau bisa aja itu tekanan dari keluarga. Jadi ibunya nggak bisa ngapa-ngapain, orang dianya yang dibawa ke dukun beranak gitu. Atau memang si fasilitas kesehatannya sejauh itu sampai ya keburu lebih mending di rumah deh gitu ya, terus ada yang ngebantu gitu daripada di jalan dan resikonya lebih tinggi gitu kan. Nah itu tuh terus dilakuin penelitian dan akhirnya jadinya kita harus, kenapa dilakuin penelitian terus, biar tepat sasaran. Oh yang di sini karena kurang ekonomi, oh yang di sini karena kurang edukasi, yang kurang edukasi dikasih edukasi, yang memang fasilitasnya jauh akhirnya bidannya yang diantar ke sana. Jadi memang setiap kasus tuh nggak bisa kita samaratakan. Tapi yang tadi aku tanamin semuanya bisa diusahakan. Oke, semuanya bisa diusahakan. Oke. Jadi sebetulnya pertanyaan itu mirip-mirip dari pertanyaan yang tadi. Di masyarakat kita tuh
jangan joyo deh. Kadang orang tua aku tuh kalau misalkan aku sakit, mereka lebih sering merekomendasikan untuk minum ini, minum itu, yang padahal secara khasiat tuh belum jelas gitu. Oke. Daripada mereka mengantar aku ke dokter, yang padahal dokter tuh kuliahnya aja belasan tahun gitu. Mereka malah yakin bahwa ya udah minumin aja nanti juga sembuh gitu. Menurut kakak sendiri kayak gimana akan hal itu? Sebenarnya itu balik lagi ke masing-masing individu ya. Karena itu juga ada penelitiannya, apakah yang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk ke dokter gitu. Apakah harus separah itu, apakah justru belum separah itu, tapi mungkin over parno ya, kayak aduh ini udah bersin dikit udah langsung ke sana gitu. Tapi kalau misal untuk informasi-informasi yang beredar gitu ya, itu memang PR banget ya untuk tenaga kesehatan, dan apalagi banyak banget kayak hoax kesehatan, minum ini sembuh, minum itu sembuh, bahkan yang kayak tunggu dulu ya penelitiannya, boro-boro kita ngecek dulu itu betul apa enggak hoaxnya gitu kan. Tapi mungkin dari segi informasinya sendiri, kalau kita dari segi masyarakatnya, menurut aku setiap masyarakat tahu yang lebih nyaman untuk dirinya sendiri mengusahakan kesehatannya. Tapi aku minta tolong untuk lebih dipastikan kebenarannya. Nyaman belum tentu benar gitu. Dan untuk tenaga kesehatannya, informasinya tuh sekarang kita ya working on it gitu ya. Menurut aku sekarang tuh bahkan udah bisa dibilang jadi ahli kesehatan, tinggal bikin konten terus bilang aku minum ini ternyata langsung sembuh, itu tuh kayak udah dianggap langsung ahli kesehatan gitu. Tapi sekarang banyak juga ahli kesehatan yang valid. Yang validnya itu kita udah mulai shifting nih dari cara penyampaian informasi kesehatannya yang masih belum tersampaikan dengan baik. Sekarang udah masuklah ke cara penyampaian konten, tapi kontennya itu, konten kreatornya itu tentang kesehatan, misal mitos atau fakta. Dan menurut aku itu yang bisa lebih diterima masyarakat. Jadi memang mau nggak mau antara masyarakat dan antara tenaga kesehatan kita harus adaptasi terus sama perkembangan zaman, gimana caranya informasinya tuh tetap tersampaikan dan dua arah ya. Kalau misal masyarakat bingung, tanya. Dan maksud aku ya makanya tadi masyarakat tahu rasa nyamannya gimana, tapi tolong dicari tahu dulu benarnya gimana. Oke. Jadi dua arah. Kalau searah ya udah, mau sampai kapan kita tahu benar enggaknya gitu. Aku sering nonton konten yang mitos atau fakta, tapi ini penasaran aku ya. Penasaran aku dapat satu informasi nih, terus tentang mitos atau fakta itu, terus aku juga dapat informasi lagi gitu, yang dimana satu informasi dan informasi ini tuh berbeda gitu. Aku sendiri sebagai masyarakat bingung gitu, sebetulnya yang mana ya? Cari lagi informasinya. Ya Allah. sebagai masyarakat ya, jadi bingung karena ada informasi yang sama, ada informasi yang bilang A, ada informasi yang bilang B. Berarti cari lagi informasinya. Kenapa? Kalau kamu ke dokter dan dokter kamu bilang kamu A, ini bahkan terjadi ke aku ya, dan dokter aku mendiagnosa aku A. Nah dokter yang satu lagi mendiagnosa aku B. Cari third opinion, opini ketiga bahkan. Kalau memang kamu masih belum ini, cari lagi. Kenapa? Karena bahkan tenaga kesehatan juga manusia ya, jadi masih bisa salah, tapi mereka punya ilmunya. Nah diagnosa itu maksudnya atau informasi-informasi kesehatan itu maksudnya mereka punya sudut pandangnya sendiri gitu. Jadi cari sampai kamu tahu, oh yang ini yang masuk akal, yang ini yang bisa aku terima informasinya gitu. Oke. Ini Kak, aku pengen berbicara tentang BPJS. Dan aku pengen langsung ngambil sedikit contoh ya.
Di ini teman-teman, halo teman-teman. Halo. Dari teman-teman sendiri tahu nggak manfaat dari BPJS apa aja? Menanggung biaya. Oke. Pakai nggak? Pakai. Alhamdulillah. Terus selain itu 51 Bang. ada yang tahu? Oh oke, biaya di masa Oh. tua. Biaya di masa tua. BPJS Ketenagakerjaan. Ada yang tahu? Buat meringankan biaya. Kayak kelas. Enggak, soalnya kan kita tuh nanti biar sama kan diluruskan gitu, sebetulnya hak BPJS kita tuh bisa dipakai buat apa aja sih gitu. Gitu sih Kak. Dari Yang kalian gimana? pertama, tadi ya biaya kesehatan. Nah, biaya kesehatan ini mungkin orang-orang tuh udah males duluan, pakai BPJS nanti lama. Itu udah sering banget ya kamu denger. Pakai BPJS nanti lama. Pakai BPJS nanti dibeda-bedain. Iya, triknya. Minta tolong ya teman-teman, itu salah besar. Bahkan ini penelitian aku sendiri di S1. Penelitian skripsi aku adalah kepuasan pasien BPJS dan umum. Yang menariknya adalah kepuasan umum yang lebih rendah. Karena mereka merasa disamain sama BPJS. Oh. Berarti kan seadil itu. Iya. Tapi sayangnya ya untuk umumnya ngerasa ya saya udah bayar lebih. Tapi yang nggak bisa gitu ya teman-teman. Mungkin untuk umum bisa dapat pelayanan lebihnya itu di fasilitas lain, tapi bukan di fasilitas lebih cepet lah. Fasilitas bukan di betul, bukan di perlakuan yang dibedakan lah, atau memang urutannya diduluin dan segala macam, enggak gitu. Dan mungkin ini trik dari aku. Kalau misal dari teman-teman suara perjalanan kayak ngerasa, tapi waktu itu di rumah sakit gini-gini, berarti itu oknum. Dan laporin aja langsung ke BPJS-nya. Dan menurut aku ini trik dari aku pribadi. Kalau misal kalian ke rumah sakit, terus di rumah sakit tuh ada tuh poster kayak narah hubung. Nah, yang satu dari pihak rumah sakit, 2 orang itu, yang satu dari pihak rumah sakit, yang satu dari pihak BPJS. Menurut aku itu udah salah satu lampu hijau lah. Karena aku pribadi kayak ngerasa oke, berarti ini rumah sakit cukup berani untuk menunjukkan fasilitas mereka gitu. Cukup berani untuk menunjukkan ini kita apa adanya gitu. Cukup berani untuk silakan kalau ada oknum ngelaporin gitu. Setransparan itu lah. Iya, setransparan itu katanya. Oke. Menurut aku itu satu. Jadi di biaya kesehatan ya teman-teman. Terus kedua di biaya obat. Jadi kalau misal kesehatan dan obat, aku pun penggunanya juga. Aku ada salah satu yang mengharuskan aku ke dokter secara rutin dan ngambil obatnya secara rutin setiap bulan, dan alhamdulillah di cover BPJS. Bahkan kemarin karena dokternya mengharuskan aku untuk periksa, jadi kayak periksa MRI, periksa CT scan, itu juga di cover BPJS. Jadi kayak tindakan-tindakan operasi, periksa-periksa, hasil lab, itu juga kalau memang dokternya mengharuskan, ya itu udah di cover BPJS. Jadi udah sebanyak itu. Terus ini mungkin informasi buat teman-teman semua, tapi semoga nggak kepake, karena BPJS itu kan sistem administrasinya per wilayah ya. Maksudnya kayak kalau kalian mau periksa misal demam gitu, periksa pertamanya kan ke puskesmas yang tercatatnya gitu ya. Tapi kalau kalian liburan gimana? Terus tiba-tiba pas liburan tiba-tiba gitu ya, nauzubillahnya dapat DBD. Nah, dan itu beneran urgent gitu. Kalian datengin dulu aja ke UGD manapun. Dan itu ada di cover. Jadi BPJS tuh kalau untuk IGD dan memang dokternya bilang, oh iya ini memang urgent, ya udah di cover se-Indonesianya. Dan kalau memang rawat inap di pas liburannya, jadi situ ya, pas liburannya rawat inap, ya udah di cover juga, walaupun itu rumah sakit yang jauh gitu. Misal kalian, kita asli kota A nih gitu. Beda domisili dari KTP. Iya. Terus aku nih misal
kerja di Papua gitu. Hmm. Dan di Papua, nauzubillah aku tiba-tiba sakit dan rawat inap. Dan kata dokter ya memang harus rawat inap. Ya karena itu udah ada klaim dokter dan segala macam, ya udah BPJS-nya bisa diklaim di Papua itu. Jadi kayak kalian silakan mau kerja kemana, mau liburan kemana. Jadi kalau misal ternyata pas di IGD nggak seurgent itu gitu ya mungkin dibayar pribadi, tapi kan seenggaknya kita tenang ya gitu. Itu udah yang kesekian mungkin. Terus apa lagi ya Kak? Oh mungkin tadi ya sedikit menjelaskan kalau yang BPJS Ketenagakerjaan itulah baru yang hari tua gitu. Itu sistemnya kayak gimana sih? Sistem yang ketenagakerjaan ini mungkin bukan ranah aku ya, tapi lebih ke pengalaman pribadi aku. Waktu itu aku ada benefit dari kantor juga BPJS BPJS Ketenagakerjaannya. Terus kebetulan aku resign dari kantor dan kantornya itu mendaftarkan aku di jaminan hari tua. Jadi sebetulnya itu tuh uang pensiun. Tapi karena aku udah resign, jadi ya itu uang pensiun aku sebenarnya dari kantor itu. Uang pensiun untuk kesehatan di hari nanti atau uang pensiun biasa? Uang pensiun biasa. Oke. Benar-benar aku upload keterangan aku sudah mengundurkan diri dari kantornya, terus ditransfer uangnya. Oke. Aku dengar katanya tuh pemerintah belakangan ini lagi menggembor-gemborkan istilah screening kesehatan. Padahal kan budaya di kita tuh apa sih ke dokter kalau misalkan sakit. Aku sendiri sebetulnya kurang ngerti apa sih istilah dari screening kesehatan itu apa. Terus modal kartu BPJS tadi kita bisa dapat fasilitas itu nggak sih? Oke. Jadi screeningnya sendiri kan secara istilah lu kayak penjaringan gitu kan. Jadi kalau dari kesehatan tuh ya menjaring dari yang sehat, ada nggak kemungkinan ke penyakit, ada nggak kemungkinan seseorang yang sakit dari yang sehat itu gitu. Dan belum kelihatan si sakitnya. Contohnya penyakit-penyakit yang baru kelihatan kalau udah parah, kanker, HIV, terus nauzubillah maksudnya kayak stroke, terus jantung kayak gitu kan kita nggak mau ya kalau misal taunya itu tiba-tiba pas udah stadium berapa, udah parah banget gitu. Nah cara mengetahuinya adalah dengan screening. Nah untuk screening sendiri sebenarnya itu tuh bukan digembur-gemburkan sekarang aja sih, itu tuh udah lama banget. Tapi syukurlah kalau sekarang udah lebih tren gitu ya. Nah untuk screening sendiri ada kok, kalau tes HIV kalian gratis di puskesmas. Terus itu nggak usah pakai BPJS, KTP aja. Terus kalau dari BPJS-nya sendiri untuk saat ini screeningnya tuh dari aplikasi BPJS-nya. Tapi itu tuh berupa pertanyaan-pertanyaan bukan Google Form, kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, kayak apakah kamu tidurnya nyenyak, terus kayak ya kayak gitu-gitu buat nyari tahu diabetes kah atau hipertensi kah gitu. Sama posyandu yang di rumah-rumah tuh itu sebenarnya juga sebagian usaha dari screening, karena kan maksudnya kalau misal kakek nenek yang di daerah wilayah rumah terus ke pos Bindu gitu kan, terus rutin dicek tensinya, kan itu juga udah suatu preventif ya buat kayak pencegahan. Iya, udah suatu pencegahan ya kalau kita bisa catat, oh ya kakek nenek ini sehat, nggak hipertensi, jangan sampai tahu-tahu nanti stroke aja gitu. Oke. Kita kan Gen Z ya. Sekarang tuh Gen Z tuh lagi aware banget tentang kondisi mental health-nya. Tapi masih ada stigma dari kalangan kita tuh kalau misalkan ke psikolog, ke psikiater tuh mahal gitu. Itu cuman kayak buat orang yang mampu aja. Terus kalau enggak, ngapain sih ke psikolog, ke psikiater? Aku kan nggak sakit jiwa gitu. Kan di benak mereka tuh sakit jiwa di sini kan gila ya. Iya. Terus gimana sih sebenarnya regulasi atau hak kita buat
dapat pelayanan kesehatan mental itu difasilitasin nggak sih sama negara saat ini? Oke, jadi gini, kesehatan mental itu kan salah satu bagian dari kesehatan ya. Iya. Tolong banget jangan dipisahin gitu. Dan teman-teman psikolog sama psikiater itu kan beda ya. Nah, ini juga pengalaman aku pribadi. Aku juga psikiater secara rutin, dan psikiaternya aku tuh di cover BPJS tiap bulan, dan itu di cover. Jadi teman-teman yang lagi aware nih sama kesehatan mentalnya, kayak aku juga awalnya kenapa bisa kesana, aku tuh lagi ada di situasi waktu itu bingung, kayak aduh sebenarnya aku butuh bantuan profesional nggak sih, tapi aku nggak ada biaya nih kalau ke psikolog gitu, dan aku juga ngerasa bingung gitu, bener nggak sih gitu, sampai akhirnya aku menjawablah penasaran aku, dan aku mengurus administrasi BPJS-nya sampai akhirnya pas ke psikiater, oh ternyata ya silahkan di situ konsultasi lah, memang butuh bantuan profesional secara kesehatan mental apa tidak gitu. Semoga kesehatan mental kita sehat semua gitu kan. Berarti kan kesehatan mental kita, karena psikiater itu difasilitasi BPJS, berarti kesehatan mental kita juga di cover dong oleh pemerintah gitu kan. Dan ini aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman, kalau yang dibawa ke IGD itu bukan yang sakit fisik aja ya, yang sakit mental juga bisa dibawa ke IGD, rumah sakit umum. Makanya kalau kalian nauzubillah gitu ya, maksudnya mungkin ada situasi di mana kayak ada melihat seseorang menyakiti diri sendiri gitu, ya udah bawa aja ke rumah sakit, ke IGD, rumah sakit umum, itu juga diterima. Karena kan bahaya ya menyakiti diri sendiri gitu. Banyak sih kasusnya. Aku kadang ngelihat juga yang malahan itu sampai ke dibikin story gitu. Ada. Ya jangan dipromosikan, tolong teman-teman. Itu tidak sehat, itu sangat berisiko. Kadang aku tuh aneh gitu sama apa yang dia lakukan tuh gitu. Kalau dari kakak sendiri sebetulnya dia tuh emang karena udah nggak bisa berpikir secara jernih kah, atau kayak gimana gitu? Beda-beda ya kalau kesehatan mental. Itu benar-benar ada yang memang coping mekanismenya mungkin, ada yang memang aku kurang tahu juga. Aku mungkin kalau kesehatan mental bukan ranah aku ya, untuk psikolog dan psikiater. Oke. Gini kak, kalau semisalkan aku mau mencoba menggabungkan dua pertanyaan buat kakak jawab sekaligus. Pertama tuh, seberapa persen tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan, itu satu. Dan yang keduanya, berapa persen tanggung jawab kita sebagai individu untuk sadar diri terhadap kesehatan diri kita sendiri? Tanggung jawab pemerintah sama kita berarti kan. Antara pemerintah sama masyarakat, menurut aku itu nggak bisa dipersentasein, karena itu benar-benar suatu mutualisme ya. Pemerintah nggak bisa apa-apa tanpa masyarakat, dan masyarakat yang dibutuhin pemerintah adalah masyarakat yang sehat. Dan masyarakat nggak bisa apa-apa tanpa pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang punya kebijakan dan kuasa untuk membuat kita sehat. Nah, untuk tanggung jawab kesehatan kita ini, menurutku sebenarnya kesehatan hak kita, tapi tanggung jawab kesehatan kita, tanggung jawab kesehatan aku deh, tanggung jawab kesehatan aku tuh sebenarnya bukan di aku sendiri, tapi di lingkungan aku. Kalau orang aku di sekitar aku ngerokok, ya berarti dia juga bertanggung jawab atas kesehatan aku. Kalau orang di sekitar aku juga membahayakan aku gitu, itu ya bertanggung jawab atas kesehatan aku, bahkan keselamatan aku mungkin. Berarti aku juga bertanggung jawab atas kesehatan orang lain. Jadi tolong teman-teman juga mungkin bisa berpikir seperti itu. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misal aku nggak sehat, kerjaanku pun bisa nggak produktif, dan itu bisa ngeganggu kesehatan orang lain lagi. Itu aja udah, karena kita makhluk sosial ya. Kita makhluk sosial, dari individu ke masyarakat,
ke lingkungan, ke masyarakat gitu kan. Ya kesehatan juga sama, kesehatan aku, kalau kesehatan aku mengganggu, ya berarti mengganggu lingkungannya, lingkungan mengganggu masyarakatnya. Makanya waktu COVID itu benar-benar terdampak kan semua. Kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Sesi tanya jawab. Ayo. Ada yang mau nanya? Langsung. Oke, Oke. kita tahu kalau artistik itu basicnya itu di kesehatan masyarakat dan pasti ruang lingkupnya itu masyarakat. Nah, saya mau nanya tentang penyakit nih. Penyakit yang sering kali banyak ditemui di masyarakat yang belum bisa dibilang malu buat ke rumah sakit. Nah, sebenarnya apa nih, dan solusi buat mencegah penyakit itu kayak apa supaya kita bisa aware soal itu juga, karena kan kita juga banyak masyarakat yang yang kurang aware tentang kesehatan basic. Menurut aku yang bisa kita mulai adalah aware dengan kesehatan kita masing-masing dulu. Bahkan screening pun atau salah satu bentuk pencegahan gitu ya, bisa kita lihat dengan aware sama badan sendiri. Ini mungkin karena membahas kesehatan ya, jadi aku izin untuk membicarakan secara tidak tabu. Kayak kalian perhatiin jangan sampai ada tonjolan di payudara atau testis. Takutnya kan suatu tumor atau suatu penyakit lain. Jadi ya kalau kalian nggak aware, tiba-tiba ada tapi kalian ini mah bentol meren gitu. Bentol mungkin. Bentol bahasa sana bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kah? Bentol mungkin. Iya. Ya. Nah, Dan untuk tonjolan di payudara itu berlaku cowok cewek. Cowok cewek ya. Tonjolan di payudara itu berlaku cowok cewek. Itu salah satu contoh ya. Tapi maksudnya kalian aware dengan tubuh kalian. Pokoknya tubuh aku kayak gini, jangan sampai ada perubahan bentuk yang tidak wajar gitu. Kalau misal ada bingung sedikit, cari tahu informasinya. Bahkan kalau ini ya udah tanyain dokter dan segala macam, itu udah salah satu bentuk aware dari kesehatan sendiri gitu. Terus kalau misal penyakit apa yang lebih banyak ditemui di masyarakat gitu ya, nggak usah jauh-jauh ke masyarakatnya, mungkin belum aware buat ke dokter dan segala macam. Masyarakat kita di kota besar aja udah macam-macam kok. Indonesia tuh negara yang menarik untuk kesehatan masyarakat karena kita sangat banyak banget budayanya. Nggak usah jauh-jauh, dari budaya pun kita udah beda perilakunya. Berarti beda juga kan si resiko kesehatannya. Orang Jawa makanannya cenderung manis-manis, mungkin resikonya lebih tinggi di diabetes. Kita orang Sunda mungkin harus ada asin, ada sambal, ya mungkin resiko kesehatannya lebih banyak di hipertensi. Belum lagi kalau misal nanti di Sumatera makanannya opor, santan gitu kan, santan minyak gitu. Berarti kan itu udah suatu banyak banget ya variasi resiko kesehatannya. Jadi emang nggak bisa disamain tuh. Memang kalau dari kita orang kesehatan, kita datang ke suatu tempat, kita harus langsung mengenali dan memahami tempatnya. Tapi memahami perilaku seseorang bukan berarti membenarkan resiko tidak sehatnya ya. Kayak aku tadi nanya-nanya, bertanya-tanya, kayak ini orang kenapa masih ngerokok ya, ini orang kenapa lama banget yang ngerokoknya, atau kayak iklannya seprovokatif apa. Maksudnya kan aku mencoba memahami orang yang merokok, bukan berarti aku memahami orang yang merokok itu untuk membenarkan perilaku beresikonya, tapi lebih ke aku harus tahu untuk merubah perilaku dari tidak sehat menjadi sehat, tapi harus tepat sasaran. Kalau ternyata dia bisa berubah karena dia mau berubah biar stamina fisiknya lebih enak, ya berarti kan aku edukasi lewat situ. Nggak bisa edukasi lewat
ekonomi, nggak bisa lewat yang Nggak bisa lainnya asal gitu. nembak gitu ya. Betul. Apalagi masyarakat. Kalau di masyarakat di situ nggak bisa, kita mau udah biasanya ke dukun beranak. Dan ini yang lagi dilakuin Indonesia, dukun beranaknya sekarang dikolaborasiin dengan bidan. Jadi ya nggak bisa kita langsung ubah dong. Kalau kita langsung ubah, masyarakat malah nggak mau nerima. Makanya kita harus pahami dulu masyarakatnya. Oke. Apalagi tadi kalau berbicara makanan, belum lagi kan cara pengolahannya beda-beda. Betul banget. Kayak itu ada pertanyaan dari teman perjalanan, cuman random, mau dijawab apa enggak? Jawab. Ini kan kalau mau belajar bahasa isyarat harus belajar dari mana dulu? Kayaknya ngeliat yang story kemarin deh. Oke. Kalau belajar bahasa isyarat dari mana dulu? Sebenarnya sekarang udah banyak banget karena kita juga, menurut aku ya, maksudnya lagi ini menurut aku FOMO baik. FOMO baik itu kayak lari gitu-gitu kan, terus belajar bahasa isyarat, inklusi atau padel atau olahraga lainnya, menurut aku FOMO yang baik. Dan salah satu FOMO-nya adalah berteman secara inklusif, berteman secara teman-teman berdisabilitas. Kalau aku sendiri itu ya memang dari komunitas-komunitas yang membuka belajar bahasa isyaratnya. Terus kita datang belajar bahasa isyarat dari abjadnya sendiri. Dan karena teman tuli juga pun sama kayak kita, yang membedakan hanya cara berkomunikasinya aja, jadi udah aku dipaksakan mengobrol dengan mereka. Benar-benar mereka yang ngajarin ke aku. Dan aku malah ngerasa kalau misal aku yang ngediemin mereka cuma karena komunikasi, ya sama aja dong. Nggak sopan kayak ke teman dengar biasanya gitu. Jadi kalau mau belajar bahasa isyarat, tinggal ke komunitasnya aja atau langsung ke lembaga Bisindo-nya aja. Bisindo tuh bahasa isyarat, bahasa Indonesianya. Terus itu memang lembaga lembaga di Indonesianya, dan maksudnya ada kelasnya, ada sertifikatnya. Tadi buat yang nanya di tahun perjalanan, boleh, tadi udah dikasih tahu juga ya. Oke Kak, sebelum ke pertanyaan terakhir, biasa dari suara perjalanan, walaupun sebetulnya nggak selaras dengan apa yang kita bahas tadi, apa ketakutan terbesar dalam hidup Kak Kisti? Mungkin menyesal kalau aku nggak memanfaatkan potensi aku semaksimal mungkin, jadi kurang bermanfaat. Kebayang. Kenapa? Ya karena aku pengen bermanfaat, jadi aku takut kurang bermanfaat. Jadi kakak tuh takut kalau misalkan kakak tidak memaksimalkan potensi diri kakak. Betul. Yang ada dalam diri kakak untuk bermanfaat. Karena kan kita ujung-ujungnya innalillahi ya. Dan siapa sih yang paling beruntung di dunia? Yang ketika nafasnya berakhir, manfaatnya akan terus berjalan. Betul banget. Itulah. Terakhir, aku pengen kakak tuh memberikan satu pesan kesehatan secara general terhadap teman perjalanan. Boleh Kak lihat ke kamera? Apa yang pengen disampaikan oleh kakak dalam satu pesan tentang kesehatan untuk teman perjalanan? Teman perjalanan, untuk kita semua, supaya perjalanan kita lebih berkualitas, minta tolong untuk kesehatannya dijaga semaksimal mungkin. Aku tahu kalau kondisi kita beda-beda, tapi ingat semua bisa diusahain, dan semua kondisi bisa diusahain itu ya kita mengusahakan agar kesehatan kita tadi, biar hidup kita berkualitas, dan kualitasnya itu dalam segi kesehatan. Kalau hidup kita sehat, jadi bisa melakukan kualitas yang lainnya juga.
Oke, terima kasih banyak Kak telah Terima kasih banyak. mau jadi pembicara di skala suara perjalanan. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat juga untuk orang lain, terusnya untuk Kakak sendiri yang menyampaikan. Nih. Oke, boleh saya goodbye terhadap teman perjalanan. Dadah teman Makasih perjalanan. banyak. Ketemu lagi. Bye bye. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.